Yo, what up amigo, back again with Mr. Pecot Boy kayak Beriki. Sebelumnya gue mau ngucapin dulu selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin buat kalian semuanya. Sorry gue baru upload lagi karena ya ada beberapa kesibukan dan sedikit liburan lah. Nah sekarang gue mau bahas tentang cara moving gimbal yang biasa gue pakai di proyekan gue ya. Mau itu di wedding atau di luar wedding, pokoknya semuanya ya. Paling ada perbedaan dikit-dikit antara di wedding sama di proyekan yang lain. Kayak misalnya video klip atau mungkin teaser campaign dan lain sebagainya. Cuman dasarnya sama karena gue penganut genre yang slow mo, cinematic slow mo. Jadi moving gimbalnya tuh gak terlalu ekstrim, alias santai-santai aja. Nah buat kalian yang nungguin buat tutorial color grading, tetap santai dan chill. Abis video ini gue bakal upload video tentang color grading, footage wedding, dan juga loot giveaway-nya seperti biasa ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku seperti video gue yang sebelumnya. Oke? Pokoknya stay tune terus ya. Jangan lupa dinyalain loncengnya. Nah langsung aja kita ambil. Nah ini dia, di sini gua pakai 6000 untuk shootnya, dan kebetulan gua gak bawa lensa kit ya, jadi gua cuman bawa lensa fix aja 35mm dan pakai Xeon AK2000 yang which is sebenarnya gua gak pakai ini sih, gua biasanya pakai Xeon Kren V2 karena lebih enteng dan lebih enak lah menurut gua buat gua ya. Cuman lagi apa namanya, lagi rusak. Motornya lagi rusak, jadi gue terpaksa pakai yang AK2000 juga. Buat kalian yang punya informasi untuk perbaikan gimbal, boleh langsung ditulis di komen. Nanti gue chat. Semoga aja bisa saling bantu ya. Oke, lanjut. Nah di sini posisinya udah gue stabilin semuanya dan siap untuk dicoba. Sekarang kita lagi sama Bayu Ega ya, model kita. Say hi dulu. Dan ada Lutfi M. Yusuf. Say hi dulu. Nah ini adalah kameramen kita. Oke, kalian bisa follow IG-nya masing-masing dan kita langsung check it out aja ya. Gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung mulai. Nah gua mau kasih tahu dulu ke kalian kalau misalkan moving gimbal itu harus bener-bener dengan kuda-kudanya juga ya. Alias kalian juga kakinya harus steady, tangannya juga steady. Jadi jangan mentang-mentang pakai gimbal tapi kalian ngesutnya letoy gitu, nyantai. Udah mau stabil ini pakai gimbal, itu salah bro, itu pemikiran yang salah. Karena dulu juga gua mikirnya memang kayak gitu, dan alhasil di dapur editing jadi puyeng sendiri. Makanya kita harus pakai kuda-kuda dan tangan yang steady mungkin meskipun ini pakai gimbal ya. Dan kalau misalkan untuk weddingan yang kayak gua ya, genrenya kayak gua, jadi lebih ke smooth, cinema look, itu gak ada yang cepet-cepet bro. Alhasil kalian harus nge-shootnya tuh paling simple-simple aja, kayak misalkan maju atau mundur dan juga kiri atau kanan, dan dengan gerakan yang santai banget. Soalnya nantinya biar lebih smooth dan gak terlalu gimana gitu, jadi lebih dapet cinema looknya tuh. Kecuali memang kalian genrenya memang videonya satset gitu ya, jadi moving gimbalnya tuh harus ekstrim gitu. Tapi gue juga mau jelasin yang itu setelah ini mungkin ya, tapi lebih gue utamain ke cinema look gitu, buat cinema look yang slowly. Oke, langsung aja gak usah basa-basi lagi. Kita mulai dari gerakan kuda-kuda dan tangannya dulu ya. Nah, pertama kakinya harus gini ya. Kalian tuh wajib gini ya. Jadi agak sedikit ditekuk alias ninja walk. Nah, kakinya gini, kuda-kuda kayak mau silat lah gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi jangan gini aja. Jangan, harus agak sedikit gini nih. Oke, bisa lihat kan? Jadi nantinya gini. Nah, gitu. Terus tangannya juga harus gini nih. Tangannya ini pegang di sini satu di bawah nih. Satu di bawah jadi gini nih. Nah, ini harus keras banget, bukan kerasnya, relax tapi nggak letoy gitu. Alhasil kalau misalkan kalian mau moving maju mundur, kalau gua biasanya tuh caranya kayak gini. Ini misalnya gini, bukan gini ya. Nah, bukan gitu. Ini juga bisa sebenarnya, cuman akan lebih beresiko buat shaking gitu ya. Jadi kalau gue biasanya kayak gini nih. Ini kakinya udah ditekuk kayak gini. Kalau misalnya weddingan yang santai, yang slow mo gitu, biasanya kayak gini. Coba gue record ya. Ininya kayak gini, kakinya, tangannya gini. Jadi kalau misalnya mau maju atau mundur gini nih. Gini dulu. Dan gue langsung gini. Nah, mundur. Maju. Mundur. Nah gitu doang sih bro, biasanya kalau gua ya. Jadi kalian perhatiin, yang gerak tuh cuman badan doang nih segini, tumpuannya di kaki.
Nah, kayak gitu. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua moving panning kanan kiri ya. Dengan menetapkan objek tetap di tengah. Yang tadi kan udah ya maju mundur. Itu kepake banget kalau misalkan kita nge-shot momen-momen kayak akad atau mungkin pemasangan cincin biar ada sedikit moving gitu, tapi cuma dikit doang gitu. Karena di wedding itu space-nya gak banyak karena ada fotografer dan juga ada yang lainnya juga. Jadi kita harus bagi-bagi space. Alhasil moving yang tadi itu udah paling efektif. Nah, moving yang ini udah paling efektif karena cuman makan ruang sedikit. Nah, ini untuk panning kanan kiri ya. Posisinya kayak gini nih. Kakinya kan tadinya kalau maju mundur gini. Kalau kanan kiri, gua biasanya kakinya gini nih. Direnggangin, terus ditekuk dikit. Nah, kayak gitu. Tangannya udah sama kayak tadi. Nah, kayak gini nih. Misalkan mau panning ke kanan, jadi otomatis gua kameranya dikesiniin dulu. Nah, segini. Objek terus di tengah. Nah, ini hasilnya di kamera. Terus gua gini. Geraknya. Nah. Kayak gitu. Misalkan udah dari sini bisa dibalikin lagi nih. 1, 2, 3 misal. Nah. Kayak gitu. Perhatiin ya tangannya, kakinya diginiin, coba liatin ke kakinya, ini gini, dan tangannya gini seperti tadi. Cuman kalau misalnya mau panning ke kanan, kalian harus ingat ininya ke kiriin dulu segini nih, sama badan. Jadi yang gerak tuh bukan gini nih, bukan gini, tapi sama badan gini nih. Nah, jadi si badannya tuh si ininya tuh main gitu. 2, 3. Dan usahain objek tetap di tengah di frame kalian ya. Misalnya kayak gini nih. Nah, gitu. Itu adalah moving kanan dan kiri, panning kanan dan kiri ya. Dengan tetap menetapkan objek di tengah. Jadi simpel aja sih. Kalau misalkan gue genrenya kan slow mo dan nyantai. Dan sekaligus di weddingan itu banyak juga fotografer yang hasil bakal dempet-dempetan sama kita. Terus ada tamu juga. Kalau misalkan kalian mau moving kayak gitu bakal susah bro. Terkecuali memang tempatnya memadai ya dan weddingnya memadai. Jadi kalau misalkan cuman moving kanan kiri gini, itu pasti memang paling worth it sih. Terus gini, itu paling worth it dan paling mungkin gitu. Meskipun kalian desek-desekan sama fotografer juga. Nah setelah itu gue mau contohin ke kalian kalau misalkan kan prewed ya. Kan prewed agak sedikit lebih nyantai. Jadi alhasil kalian bisa bikin moving yang sedikit leluasa gitu. Gue mau contohin dulu ke kalian yang maju mundur tapi versi prewed ya. Ini versi prewed yang alhasil kalian bisa, bukan versi prewed juga ya, bisa dipakai di wedding juga kalau memungkinkan gitu ya. Atau mungkin di project yang lain, pokoknya semuanya yang memungkinkan. Nah sekarang gue mau moving sama kakinya ya. 1, kakinya ditekuk dan kalian jalan harus gini nih. Jadi tumit yang diinjekinnya, bukan ini, tapi tumit, jadi ninja walk. Nah kayak gitu. Coba siap bye. 1, 2, 3. Bareng. Kayak gitu. Usahain objek tetap di tengah kalau misalkan kalian mau main framing tengah. Itu yang pertama ya. Kalau misalkan keadaannya memungkinkan alias leluasa gitu. Yang kedua ada panning tapi yang leluasa, yaitu dengan cara jalan juga. Cuman jalannya kepiting, ke samping gini nih. Nah. Nah itu untuk lebih perfectnya sekali lagi kita coba. Si tangannya tuh harus sambil gini nih, harus sambil ngontrol si ininya nih. Nah coba gua close up ya. Pas kalian jalan ke kanan, ke kiri misalnya gini, ininya juga sambil digerakin gini nih, diputerin biar si ininya tetap ngikutin objek yang di tengah. Jadi kayak gini, misalkan kita ke samping ya. Kalau misalkan kita ke samping, otomatis kan si objeknya bakal jadi out of frame ya, jadi lebih ke kanan atau ke kiri. Nah usahain itu harus tetap di tengah.
Jadi kalau misalkan kalian ke kanan atau ke kiri gini, ini juga harus sambil diputerin. Kalau misalkan kita geser ke kiri, otomatis kita harus muterinnya ke kanan. Jadi kayak gini. Nah, dikit aja, jangan terlalu banyak. Itu tergantung settingan gimbal kalian ya. Kita coba lagi ya, dengan cara berlari. Dasarnya kayak tadi, sama. Lirik, bye. Nah. Itu kalau misalkan kalian space-nya memang memadai ya. Kalau misalkan belum memadai atau tidak memadai sama sekali, kalian cukup kayak gini aja doang. Kayak gitu aja doang. Kayak yang cara yang pertama gua kasih tahu. Nah, yang ketiga ada follow ya. Ini cocok memang untuk adegan kalau misalkan lari atau misalkan kirab atau misalkan ya jalan. Tapi kita ngikutin gitu. Jadi gerakan kita tuh sama dengan si objeknya. Gua nge-shoot segini nih. Otomatis kita tuh harus sama. Jadi biar kelihatan si backgroundnya maju tapi si objeknya diem. Tapi padahal aslinya jalan. Contohnya gua contohin ya sekarang. Gitu. Siap. 1, 2, 3. Yuk jalan. Nah, kita harus sesuaiin kecepatan kita bareng si kliennya atau si objeknya ya. Kayak gitu. Itu untuk follow yang mundur. Sekarang untuk follow yang maju itu kebalikannya ya. Di sini kalian nggak usah ngebenerin dirinya ya. Yang penting objeknya tetap di tengah aja. Siap, ready. 1, 2, 3, bye, maju. Sip. Nah, sekarang kita mau gabungin antara follow juga panning ke kiri. Gua bakal contohin caranya gimana. Kalian bisa lihat dan dengan hasilnya juga. Oke, bye. Dari sini dulu. Lu dari sini dulu jalan. Terus pas nyampe sana diem gini. Udah pas nyampe sana langsung muter gini. Nah, gitu. Lihat ke kota. Sambil meresapi kota Garut yang hareudang. 1, 2, 3. Ini follow dulu ya. Follow dulu. Diam, muter. Nah, langsung ke belakang. Ini adalah kombinasi antara follow juga panning. Gue contohin sekali lagi, biar gak bingung. Sekarang kita reverse ya. 3. Coba diam. Nah, langsung panning ke kanan. Nah, kayak gini. Terus diam. Maju lagi. Sip, diam. Terus kita geserin dikit. Mundurin lagi dikit. Nah, gitu. Itu untuk yang basic ya guys. Campuran antara follow dan panning dalam keadaan ruangannya enak, alias banyak, alias luas. Nah, yang keempat gua mau contohin ke kalian teknik yang namanya tilt terus follow ya. Caranya gimana? Kita contohin. Nah, modenya ini harus dirubah dulu ya. Kan ini HF, gua nggak tahu HF itu apa. Tapi biasanya gue dirubah modenya di sini kalau di AK6000. Nah, ke tilt follow. Nah, ke ini nih. Jadi nanti biar si ininya ngikutin tuh. Nah, jadi biar gini. Terus gini. Gini, biar gini. Jadi ada dua cara, yaitu bisa pakai mode ini, HF, terus pakai ini, pakai joystick. Tapi gue gak pernah pakai karena memang kurang smooth gitu. Kadang suka ngagijleg lah gitu. Gua biasanya pakai yang tilt follow atau TF yang ini nih. Nah, ininya dinyalain ya di ininya. Kalau misalkan di Zhiyun Cran V2 itu biasanya gua klik 2 kali kalau nggak salah. Nanti bakal modenya robah jadi gini. Nah, gua mau contohin caranya ya. Ini cocok banget buat kalian kalau misalkan nge-shoot dekor ya. Nge-shoot dekor, mau reveal dari atas dulu, terus langsung ke bawah. Lalu lurus. Nah, itu cocok banget. Bayangin aja ini dekor ya. Dan sorry kalau misalnya agak bising karena ini udah maghrib ya. Sekarang udah maghrib nih di Garut.
Dan ini udah lumayan gelap, tapi kita paksain aja ya berhenti adzan maghribnya, jadi gua bisa mulai. Nah, kita coba dari atas dulu ya, dari atas dulu sini nih. Ini posisinya gini ya, kita bisa turunin, kita bisa taikin sendiri pakai gerakan kita, gak usah pakai joystick. Nah, kayak gini. Siap, bye. Nah, gini dulu. 1, 2, 3, langsung turun, terus lurus. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Itu namanya tilt follow dan follow maju lah. Gua gak tahu namanya apa, yang penting kayak gitulah hasilnya. Yang terakhir ini biasanya gua pakai kalau misalkan gua lagi gabut ya dan pengen angle yang berbeda. Gua biasanya pakai cara ini untuk misalkan pengen dapetin Dutch angle ya, yang angle miring-miring atau roll kayak gitulah. Kalian bisa lihat contohnya kayak gini. Nah, gua ini pernah pakai di weddingan juga. Dan caranya gue mau kasih tahu ke kalian caranya gini ya. Nah, gue pakai AF lock. Gue pakai AF lock, jadi biar moving kameranya kita yang ngatur sendiri pakai tangan gitu. Nah, jadi nantinya biar kayak gini nih. Nah, kita yang ngatur sendiri. Siap. 1, 2, 3. Nah, jadi mode ini kita yang ngatur sendiri gerakan kameranya mau gimana. Jadi lebih kayak handheld, cuman pakai gimbal kayak gitu. Sekali lagi, nah ini posisinya gua record mau ngasal ya, jadi kayak pengen kayak bikin video trippy gitu. Kita coba efek lari ya, yang sedikit shaking gitu. Ini cocok biar kalau misalkan kalian bikin video klip atau apa gitu yang memang mengharuskan pakai efek-efek yang trippy gitu. Coba bay lu lari dari sini ke sana. 2, 3. Ngamuk-ngamuk mana ke langit. Tong seri. Ulang deh ke kota. Ngamuk. Langsung melong ke kota. Cicing. Jadi kita bisa bikin efek shaking handheld kayak gitu, tapi tetap pakai gimbal. Aing pakai night vision sih, di rumah poek, di mata aing, di macaan. Di kamera masa caang kene. Look at that, guys. Merinding aing. Cian. Geus rada teres etik lah ieu lah. Tadi di record kene. Record kene. Barang Anjing. Dingin. Suka kan aing tadi. Astagfirullahaladzim. Kadi we kalau lega.
Sony, bos. Terang emang situ. Terang di dia mah. Lihat posisinya ini kelihatan besar. Gelap banget bos. Ini gue liat jalan pakai kamera nih, terang. Gelap banget. Nggak kelihatan. Cangke nih, iya kecangke nih ya. Masih merah langitnya ya mah. Di kamera mah. Nih, lihat di sini kenapa? Terang aja sini di kamera. Hah? Terang. Kalau langitnya ungu. Apa kurang ya? Sok. Kayak Gede, Be. Aritas mana yang gimana sih? Sanu bawa tadi. Oh iya, iya. Tinggalan blackout sih. Ada duit, ada HP. Sekarang kita mau pulang dulu. Thank you udah ngikutin. Selamat menonton. Demi kalian nih, gelap-gelapan nih gua. Gelap banget ya. Jauh anjir. Terang sih. Terang. Ini nggak ada jalan di dia orang. Ada hukum gelap, Be.
Bulan. Wah, mohon. Lumayan lah. Kok mau kita bangun kan tinggal. Guys, akhirnya kita udah sampai. Demi apapun, tadi dingin banget punggung gua. Gimana? Pas hujan tadi punggung gua dingin banget guys. Dingin? Dingin kayak ada yang peluk gitu tuh. Jadi gua langsung lari guys, tadi nggak kuat bener-bener. Tapi pas udah lari, udah sampai sedikit di tengah, itu udah rada hangat lagi. Kayak tadi bener-bener aneh pokoknya. Dan kalian harus tahu ya, ini kita ninggalin motor di sini. Di sini, bro. Nah, Kebalik aja. apa sih? Kok bisa nih? Kebalik aja kameranya. Pajangan pribadi. Oke. Mana matikin teh? Wah, ini. Mana yang nggak matikan, Pi? Tuh, kelok deh. Nah, iya udah main. Tuh. Nah, kalian tahu kita ninggalin helm dan jas di sini. Nah, helm dan jas di sini sampai abang warungnya tutup. Udah gak ada. Coba cek masih ada gak sih itu helmnya, Pi? Dan kalian tahu motor kita ditinggalin di sini, anjir. Motor kita ditinggalin di sini. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada tukang parkir. Mungkin di sana ada yang lagi pacaran. Kita tinggalin motor di sini dan literally gak ada pisan orang. Gua mah takutnya hilang si motor kita, alhamdulillah ada. Ini demi kalian sih. Maksudnya tuh kita konten demi kalian. So stay tune terus dan jangan lupa di like dan komen juga ya. Gimana helmnya ada, bro? Ada. Siaman bro. Alhamdulillah. Ada orang lagi di sini. Ini udah gak ada orang ya? Gimana, Mas Bay? Mas Bay ini paling takut sih dia tadi. Bisa. Iya sih. Ini hutan guys, kalau lo mau tahu guys. Makanya gue tadi punten terus gitu di jalan tuh karena biar ya permisi aja gitu. Peninggalan zaman Belanda. Pas zaman Belanda. Serius? Iya. Zaman Belanda? Itu kan hotel Belanda gitu. Oh, Tapi iya. udah kosong guys, sekarang udah kosong. Nah ini gue sengaja bikin videonya agak sedikit blur gitu biar agak creepy. Tapi enggak lah, ayo pulang lah. Ya mungkin coba mungkin closing hari ini gue bakal serahin ke mereka ya. Oke, siap? Siap? Iya, siap. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Ini adalah konten paling mencekam Iya. yang pernah ada dalam channel Ameriki ya. Aslinya dong. Aslinya jelong. Oke, gimana? Oke, thank you ya sudah share, subscribe video ini dan thank you dan Bye. bye bro, amigo. See ya. See. Love bro. Ah,